Kita semua percaya konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspeksi Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspeksi Story. Gulag adalah sebutan dari sistem camp kerja paksa yang mulai beroperasi di masa pemerintahan Vladimir Lenin, sang pendiri dari Uni Soviet. Gulag sendiri merupakan singkatan dari Glavny Upravlение Lagery, yang jika diterjemahkan, artinya adalah camp administrasi utama. Sekalipun sudah ada sejak kepemimpinan Lenin, Gulag baru menjadi terkenal saat kepemimpinan Joseph Stalin. Di masa kepemimpinannya, Gulag mendapatkan perhatian yang jauh lebih banyak. Kapasitas tahanan terus dikembangkan, seiring dengan semakin banyak tahanan yang ditahan di camp Gulag. Tahun 1936 saja, Gulag sudah menampung jutaan tahanan. Jumlah tahanan yang demikian besar tidak hanya ditahan di suatu tempat, melainkan terbagi di antara berbagai kamp tahanan yang tersebar di wilayah Uni Soviet, khususnya Siberia. Di antara para tahanan, sebagian besar dapat dikelompokkan sebagai tahanan politik, yaitu mereka yang dianggap tidak setuju, dirugikan, atau yang melawan komunisme. Sedangkan sebagian lainnya adalah pelaku kriminal yang memang melanggar peraturan dari Uni Soviet. Sekalipun demikian, tahukah kalian bahwa istilah Gulag sebenarnya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat umum sebelum tahun 1973. Pada tahun 1973, seorang novelis Rusia yang bernama Alexander menuliskan pengalamannya sendiri sebagai korban dalam sebuah karya yang berjudul The Gulag Archipelago. Dalam karyanya tersebut, ia menjelaskan bagaimana rasanya ditahan selama 8 tahun di Gulag dan apa saja yang ia dan narapidana lainnya alami. Karyanya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dan kedua lebih menceritakan bagaimana proses penangkapan, proses pengadilan, proses pemindahan, dan proses penahanan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah di bawah polisi rahasia Uni Soviet, yang lebih dikenal dengan istilah OKPU. Sedangkan karyanya yang ketiga lebih banyak menceritakan berbagai macam usaha perlawanan dan pelarian diri dari sistem tersebut. The Gulag Archipelago merupakan mahakarya dari Alexander yang menyadarkan dunia akan keberadaan dari camp Gulag dan bagaimana menakutkannya pemerintahan Uni Soviet di bawah rezim Joseph Stalin. Gulag mulai beroperasi sejak tahun 1919 dan masih terus beroperasi sampai dengan masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Gulag didirikan ketika Perang Saudara Rusia masih berlangsung. Tidak mengherankan jika penghuni Gulag memiliki banyak kemiripan seperti ketidaksukaannya pada faksi komunis. Siapa sajakah mereka? Cukup mudah untuk menebaknya. Yang pertama, para petani kaya dan tuan tanah, yang umumnya berasal dari Ukraina. Mereka-mereka ini seringkali disebut sebagai kulaks. Yang kedua, tahanan dari kalangan militer, yang dalam Perang Saudara Rusia memihak kepada Tsar. Dan yang ketiga, adalah kalangan cendekiawan seperti profesor, penulis, seniman, musisi, budayawan, agamawan, dan yang lainnya, yang dianggap tidak setuju dengan kebijakan komunisme dari Lenin dan kelompoknya. Untuk pertama kalinya,
paranoidnya. Setelah Lenin meninggal dunia tahun 1924, kematiannya menyebabkan kekosongan kekuasaan yang diperebutkan beberapa faksi di Uni Soviet. Di antaranya yang terkuat adalah Leon Trotsky dan Joseph Stalin. Perebutan kekuasaan ini akhirnya dimenangkan oleh Joseph Stalin, dan kemenangan Stalin membuat Leon Trotsky yang merasa terancam segera pergi dan mengasingkan diri. Sekalipun demikian, akibat sifatnya yang penuh dengan curiga, Stalin khawatir jika bawahannya, yang sebagian besar merupakan teman maupun kenalan Trotsky, merasa tidak puas dengan kepemimpinannya. Ia khawatir jika bawahannya diam-diam sedang merencanakan pemberontakan untuk menggulingkannya dari kekuasaan dan mengembalikan Trotsky sebagai pemimpin mereka. Hal ini membuat Stalin mengambil beberapa kebijakan seperti memperkuat organisasi rahasia OKU untuk menekan dan menangkap beberapa yang dianggap sebagai musuh negara dan yang mengancam kekuasaannya. Di kemudian hari, OKU bertransformasi menjadi NKVD. NKVD bertransformasi menjadi bentuk akhirnya yang dikenal sebagai KGB. Menghilangnya Trotsky membuat Stalin memerintahkan agen-agen rahasia Uni Soviet untuk pergi memburu Leon Trotsky ke seluruh dunia. Ia percaya hanya dengan kematian Trotsky, kekuasaannya di Uni Soviet menjadi lebih terjamin. Namun, karena keberadaan Trotsky masih belum diketahui, sifat paranoid Stalin semakin menjadi-jadi dan membuatnya semakin meragukan kesetiaan dari para perwira pasukan merah terhadap kepemimpinannya. Terlebih, secara organisasi, pendiri utama dari pasukan merah adalah Leon Trotsky. Hal ini diperburuk dengan sikap para pemimpin pasukan merah yang secara terbuka mempertanyakan atau bahkan melawan kebijakan dari Stalin. Sikap-sikap non-korporatif bawahannya yang seperti ini semakin membuat sifat paranoid Stalin menjadi-jadi. Tidak heran jika pada akhirnya sang diktator paranoid mengambil kebijakan yang paling kontroversial, yaitu pembersihan besar-besaran pasukan merah yang dilakukan dari tahun 1936 sampai dengan 1938. Pembersihan yang dilakukan oleh Joseph Stalin dengan menggunakan organisasi kepolisian rahasia NKVD memiliki pengaruh yang sangat buruk terhadap pasukan merah, baik secara kepemimpinan maupun organisasi. Tidak sedikit dari para perwira pasukan merah yang menjadi korban. Di antaranya termasuk Mikhail Tukhachevsky, yang seringkali dianggap sebagai perwira Uni Soviet yang paling jenius, karena keberhasilannya memodernisasi militer pasukan merah. Melonjaknya angka tersebut tidak terlepas dari pembersihan yang dilakukan oleh NKVD. Sekalipun awalnya, pembersihan tersebut bertujuan untuk mereformasi pasukan merah yang dicurigai sebagai pengikut Trotsky. Dalam prakteknya, pembersihan tersebut semakin meluas dan merambah ke masyarakat umum. NKVD dengan mudah menangkap dan menahan individu yang dianggap membahayakan Uni Soviet dan Joseph Stalin. Seiring dengan berjalannya waktu, siapa saja di Uni Soviet yang menggunakan nama Stalin secara tidak hormat terancam menjadi tahanan baru di kamp tahanan Gulag. Jumlah tahanan Gulag mengalami penurunan saat Uni Soviet diinvasi Jerman. Apa penyebabnya? Pasukan merah membutuhkan sebanyak mungkin personil demi menahan laju pasukan musuh yang seakan tidak terbendung. Tahun 1941 hingga 1944,
otoritas yang berwenang mengumumkan amnesti bagi para tahanan yang ingin menebus dosanya dengan bertempur melawan invasi penjajah. Kurang lebih 975.000 tahanan menerima amnesti. Para tahanan ini diperintahkan untuk maju melawan Jerman dalam bentuk gelombang demi gelombang manusia. Di belakangnya, terdapat batalion-batalion pasukan penal dengan senapan mesin otomatisnya yang siap menembak siapapun yang mencoba untuk kabur. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Uni Soviet memiliki banyak tahanan perang. Banyak diantaranya yang dikirim ke kamp kerja paksa Gulag di Siberia. Jumlah populasi Gulag mencapai puncaknya pada tahun 1950. Tercatat sebanyak 2.525.146 tahanan. Sejak kematian Joseph Stalin tahun 1953, jumlah tahanan terus mengalami penurunan. Hanya 22 hari setelah kematian Stalin, kurang lebih 1 juta tahanan mendapatkan pengampunan, seiring dengan dijalankannya destalinisasi oleh Nikita Khrushchev. Akhirnya, pada tahun 1986, Mikhail Gorbachev secara resmi mengumumkan membebaskan semua tahanan politik dan secara resmi menutup kamp Gulag. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.